A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir. Nah, sekarang surat yang baru. Ya, sebelumnya yang terakhir selesainya surat Al-Mulk. Dan kita lanjutkan sesuai dengan urutan saja ya. Setelah Al-Mulk kemudian juz 29 berarti ya. Surat Al-Mulk surat pertama dari juz 29. Nah, kita lanjutkan ke surat berikutnya sesuai urutan surat Al-Qalam. Nama surat ini Al-Qalam itu ya. Surat Al-Qalam artinya pena, kalam ya, di bahasa kitanya jadi kalam. Ya, kita sering menyebut Al-Quran itu kalam ilahi. Suka apa namanya ya, kalam bukannya, kalau itu kalam pakai kaf, kalau ini kolam pakai kof. kalau pakai kof itunya kolam itu artinya pena, alat tulis lah gitunya, pena gitu ya. Nah, kata ini surat dinamai surat Al-Qalam, jadi ambil dari ayat kedua berarti ya. Ayat pertama ya, yaitu nun, satu huruf ya. Ini apa namanya, al-ahruful muqatta'ah namanya. Alif lam mim, alif lam ro, itu al-ahruful muqatta'ah. Bahasa kitanya huruf alfabet. Jadi membacanya itu satu persatu sesuai dengan penyebutan apa namanya, huruf hijaiyah, bahasa Arabnya hijaiyah. Alif lam mim masing-masing gitu ya, disebut seperti menyebut huruf hijaiyah, huruf alfabet. Nah, ini diawali dengan satu huruf yaitu nun. Kalau membaca pakai ilmu tajwidnya, nunnya ini 6 harokat. Wal qalami wa ma yasturun. Nah, itu ada kata wal qalami. Nah, diambil dari sana ya, dijadikan nama surat ini surat Al-Qalam. Nah, Allah bersumpah. Nah, ini wal qalami, bersumpah gitu ya, dengan pena. Dan sangat banyak kan sumpah-sumpah di dalam Al-Quran, terutama di surat-surat juz amma ya, di surat-surat pendek gitulahnya, bukan hanya juz amma nih, di surat-surat pendek banyak Allah bersumpah dan sangat beragam sumpahnya. Ya, wadduha wal asri, seperti itunya, demi waktu duha, demi masa, demi langit, demi bintang, demi banyak gitu ya, demi. Nah, di sini demi pena. Apa sih, ada apa sih dengan pena? Gitu ya, ada apa dengan pena? Ya, dengan alat tulis lah gitunya, sehingga oleh Allah dijadikan sumpah. Nun awalnya wal qalami, demi kolam, demi pena, atau secara umum alat tulis gitu ya. Nah, Allah bersumpah dengan kolam, dengan pena. Ini sebagai bentuk ini nih ya, sebagai bentuk kalau di sini nih penjelasannya ya, ta'ziman lahu. Ta'ziman itu apa namanya ya, bahasa kitanya mengagungkan. Nah, mungkin ini terlalu wah gitulahnya kalau dikatakan mengagungkan pena. Ini memang ada apa gitu dengan pena gitu ya, sampai dijadikan sumpah. Yang maksud Allah bersumpah dengan pena itu Allah mengagungkan pena. Nah, ternyata ini berdasarkan salah satu hadisnya, sudah saya catat nih, hadis riwayat Abu Daud nih.
Alah, sebentar nih. Mana hadisnya nih? Nah, ini nih hadisnya nih. Kalau di Abu Daudnya ini sebetulnya tentang penjelasan tentang takdir. Nah, ternyata ini memang terkait dengan takdir nih, pena nih. Nah, hadisnya seperti ini nih. Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya. Ubadah bin Somit, ini sahabat yang soleh nih ya, Ubadah bin Somit. Dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan dapat merasakan lezatnya, nikmatnya iman. Oh, ini hadis luar biasa nih ya. Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan dapat merasakan nikmatnya, lezatnya iman hingga engkau bisa memahami bahwa apa yang ditakdirkan menjadi milik kamu tidak akan meleset dari kamu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untuk menjadi milik kamu tidak akan engkau dapatkan. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Nah, ininya terkait dengan ininya ada ini tentang pena itu di sini nih. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, Allah memerintah kepada pena tersebut, tulislah. Pena itu menjawab, wahai Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Allah menjawab, tulislah semua takdir yang akan terjadi hingga datangnya hari kiamat. Wahai anakku, nah di sabda Rasulullahnya sampai di sana ya. Kemudian Ubadah bin Somit melanjutkan, wahai anakku, aku pernah juga mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal tidak di atas keyakinan seperti ini, maka ia bukan golonganku. Sekali lagi nih, si hadisnya luar biasa nih ya. Kalau tentang penanya, ternyata pena itu adalah yang pertama kali diciptakan oleh Allah, itu adalah pena. Kemudian itu ya barusan lah gitunya ya, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Kemudian Allah memerintahkan kepada pena tersebut, tulislah. Pena menjawab, wahai Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Allah menjawab, tulislah semua takdir hingga terjadi tulislah semua takdir yang akan terjadi hingga datangnya hari kiamat. Nah ini ternyata tentang hal ini ya, takdirnya barang siapa meninggal tidak di atas keyakinan seperti itu, maka ia bukan dari golonganku. Nah, karena takdir atau qada dan qadar itunya di dalam Islam ini salah satu atau dimasukkan menjadi salah satu dari rukun. Rukun itu artinya sesuatu yang wajib, tidak boleh tidak. Rukun iman. Nah, pondasi dari iman itu, rukun iman ada 6, yang 5 itu ada di dalam Al-Quran. Man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, itu 5 di Quran, tambah 1 berdasarkan hadis yaitu tentang takdir. Ayo rada hese dan memahami lagi. Jadi mudahnya bahwa ini beberapa kali juga saya sampaikan bahwa sebelum Allah mulai penciptaan seluruh makhluknya, Allah itu merencana membuat konsepnya dengan Allah membuat konsep tentang semua makhluknya. Allah membuat
perencanaan tentang semua makhluknya itu dalam waktu 50.000 tahun. Artinya pantaslah kalau hasilnya sempurna, karena merencanakannya dalam waktu yang lama 50.000 tahun, kemudian dengan ilmu Allah yang tanpa batas, kemampuan Allah yang tanpa batas, ilmunya tanpa batas, merencananya 50.000 tahun, sehingga hasilnya betul-betul sempurna. Maka sejak alam raya ini diciptakan sampai nanti hari kiamat, sampai nanti akhirat, semuanya sudah ada pada catatan Allah. Jadi semua yang berjalan ini ya tinggal buka halaman-halaman. Katakanlah Allah itu ya tinggal membuka halaman yang dulu Allah tulis. Yang disebutlah Allah tulisnya, Allah tulis, Allah membuat konsep perencanaan. Dari waktu ke waktunya itu sudah ada sampai yang di dalam. Makanya pantas kalau kabar itu di surat apa yang menerangkan selembar daun kecil saja yang jatuh di hutan belantara Allah pasti tahu. Oh ya iyalah, katakannya ya pasti kan itu sudah direncanakan oleh Allah. Semua yang sejak alam raya ini diciptakan dan teruslah kehidupan berjalan sampai hari ini, sampai hari kiamat, sampai nanti di akhirat seperti apa, sudah ada yang Allah buat gitulahnya, apa namanya ya, konsepnya, perencanaannya. Nah sehingga semua yang terjadi ini yaitulah tinggal menjalankan apa yang sudah Allah konsep. Hanya kita ini ada yang benar-benar nih di luar akal, pasti nih benar-benar di luar logika. Kalau celakanya Abu Lahab sudah ada di rencana Allah belum? Celakanya Firaun sudah ada belum? Karena segala sesuatu itu sudah lengkap. Ketika Allah menciptakan seluruh alam raya itu, ya tinggal ini menjalankan apa yang Allah rencanakan ini. Sakabung memikir karunyanya Abu Lahab, karunya Firaun, saya tiba heula nage sudah ada pada perencanaannya. Nah tapi kan dalam hal ini dulu para sahabat juga pernah ada yang berpikir demikian. Kalau segala sesuatunya sudah ditetapkan oleh Allah, ya sudah kita tinggal diam saja gitunya dulu Rasulullah. Sahabat ada yang bertanya demikian. Kalau segala sesuatunya sudah direncanakan dan gak akan ada yang keluar dari apa yang Allah rencanakan, gak akan ada. Semuanya tinggal menjalankan apa yang dulu Allah rencanakan. Nah para sahabat pernah berpikir demikian. Kalau begitu ya sudah diam saja, kan sudah Allah tetapkan biar bagaimanapun. Ternyata Rasulullah SAW kan menjawab beramalah. Tetap ke sana Rasul itu beramalah. Karena setiap orang itu sudah ditetapkan untuk apa dia diciptakan. Nah, intinya telah beramal pokoknya. Karena kan ini kan sebetulnya takdir ini sebab akibat, dan takdir itu sebab akibat dalam arti nggak akan ada yang kebetulan. Dan di antara sebab akibat yang sebab akibat yang yang paling besar lah gitunya, sebab akibat yang paling besar nih adalah apabila taat, apabila beramal soleh, ini kan sebab akibatnya adalah surga. Apabila durhaka, apabila tidak beramal, akibatnya adalah neraka. Jangan seperti setan kan yang mengatakan, dasar setan ya, percuma kamu banyak beramal soleh juga, kalau Allah takdirkan kamu masuk neraka, kamu mau apa? Tama setan ngalilieur maksudnya mencelakakan manusia. Tailah intinya ini penamaannya surat Al-Qalam. Nah, ternyata ada hadis yang demikian ya. Makhluk pertama berarti yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah pena. Jadi ini bukan sembarangan ternyata itu kan bersumpah dengan demi pena. Apa sih pena? Alat tulis pena. Nah, kemudian satu lagi ada laginya tentang pena, hanya yang kurang lebih sama awalnya, bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah pena.
Kemudian dengan pena itu Allah menulis yang isinya nu ieu teh anu sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Itu juga hadisnya diawali dengan sama lah kurang lebih tadinya nu mana ya teh hadisnya. Sebentar nih hadisnya nih yang barusan nih ya. Ini nih di riwayat Bukhari juga ada nih. Di riwayat Bukhari ini kurang lebih redaksinya demikian nih. Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah menetapkan penciptaan seluruh makhluknya, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, belum memulai ini, belum menciptakan. Ketika Allah berketetapan, katakan hanya ketika Allah berketetapan demikian, berketetapan untuk menciptakan seluruh makhluknya, Dia menulis di dalam kitabnya yang berada di sisinya di atas aras, yang isinya adalah sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Wah, ini harus diriwayatkan oleh Bukhari, ada nih, Muslim ada. Mana nih ya? Kalau yang ini kurang lebih demikiannya, sebelum Allah berketetapan menciptakan seluruh rahmatnya, Allah menetapkan bahwa tulisan rahmatku mengalahkan murkaku, yang ternyata tulisan tersebut itu terpampang di aras. Nyangkelah sugan bisa ningali. aduh kebagian mau ningali arasnya. Yang bisa melihat aras mah hanya itu ya, yang bisa melihat aras itu hanya penghuni surga tertinggi. Karena di atas surga tertinggi itu tidak ada tingkatan surga yang lain. Di atas surga tertinggi itu adalah aras. Nah, di aras itu ditempel oleh Allah tulisan tadi, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Penjelasan sedikit lahnya yang barusan. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Artinya murka Allah ini dikesampingkan, disingkirkan nih, ketika Allah berketetapan untuk menciptakan seluruh makhluknya. Yang artinya semua makhluk yang Allah ciptakan itu dirahmati. Berarti ini murkanya, godobnya itu oleh Allah disingkirkan, dikesampingkan dulu. Yang maknanya bahwa seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah itu untuk dirahmati, untuk disayangi. Semua makhluk Allah itu disayangi oleh Allah. Ya iyalah, atau Allah menciptakan, masa Allah tidak menyayangi hasil ciptaannya? Apalagi manusia lahnya, apalagi manusia yang Allah tetapkan ini sebagai makhluk terbaik, paling dirahmati sebetulnya manusia. Tapi ketika manusianya tidak mau mengikuti aturan Allah, maka manusia sekalipun sebagai makhluk terbaik pasti oleh Allah akan dicoret dari rahmat Allah, dicoret, dikeluarkan, di blacklist dari rahmat Allah. Nah, kalau sudah dicoret, dikeluarkan, di blacklist dari rahmat Allah, terus kemana? Nggak ada lagi. Tadi kan hanya ada dua, rahmat dan murka. Pantaslah kalau dicoret, sebutlah kita jadi coret, dikeluarkan, di blacklist nih dari rahmat Allah, pasti masuknya ke dalam laknat, bahasa Arab atau godob. Dan contoh nyata untuk hal tersebut adalah setan. Emang setan oleh Allah diciptakan untuk disiksa? Enggak sebetulnya. Samanya, karena tadi kan sebelum Allah mulai menciptakan, itulah yang Allah tetapkan, dan itu tertulis sebetulnya kan tadi di hadis tadi itu ditempel di aras lah. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku, rahmatku mengalahkan laknatku, atau godobnya, godob dia marah, murka, laknat. Jadi, nah seperti itu masalahnya gitu ya, bahwa dengan pernyataan tersebut, ketika Allah hendak, belum nih ya, ketika Allah hendak menciptakan seluruh makhluknya,
maka godobnya disingkirkan. Inilah landasannya, berarti ketika Allah menciptakan makhluk itu adalah rahmatnya. Maknanya adalah semua yang Allah ciptakan itu untuk dirahmati, untuk dikasihi, disayangi. Apalagi ya, kita mengatakan dengan apalagi manusia sebagai makhluk terbaik pasti dapat paling banyak rahmatnya. Paling lah gitunya, manusia pasti paling disayangi oleh Allah, paling dikasihi. Hanya kan tadi syaratnya apabila mengikuti ketetapan aturan, biasa ya disebut apa namanya, SKB lah. Nah, syarat dan ketentuan berlaku. Allah menetapkan syarat, menetapkan ketentuan dan aturan. Apabila intinya kan apabila menaati apa yang Allah tetapkan, maka semakin banyak justrunya rahmat yang akan didapatnya, itu akan semakin banyak. Dan apabila tidak mau mengikuti aturan, ketentuan, ketetapan Allah, maka kita bisa menyebut demikian, dicoret dari rahmat Allah, berarti ya dicoret gitu, dikeluarkan dan di blacklist dari rahmat Allah. Nggak ada tempat lain. Kalau sudah demikian pasti masuk ke dalam laknat, yang pada akhirnya ini akhir hidup manusia itu nanti adalah di surga atau di neraka. Kalau tidak masuk surga kemana? Surga itu rahmat Allah, sementara neraka itu itulah laknat Allah. Nah, kita lanjutkan lagi nih, satu ada penjelasan sedikitnya tentang kolamnya, tentang pena gitu ya. Kenapa gitu ya sumpahnya demi pena, seperti pena nggak ada artinya gitunya. Komo eno patlot marurah deh. Komo eno patlot pulpen marurah 1000-an ayo nama. Nu gitu teh. Dan dua kan di sini, wal kolami demi pena, wama yas turun. Nah, ternyata Allah itu menghargai tulis menulis. Ya, Allah itu menghargai itu tulis menulis. Bahkan di awal surat juga Allah sudah mengajarkan ya, di awal surat, di awal wahyu yang pertama di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini terbawa nih. Ini surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Hari ini dia dibacakan nih. Allamal insana itu nanti ini ya Allah, hari kermaca sok nah tidak hafal surat itu banyak lagi. Allazi allama bil disebut-sebut kolam di situ. Di sininya berarti nih karena aksama bil kolam takziman. Katakanlah yang tadinya Allah menulis nih sebelum Allah jadi, kita kayaknya sebelum Allah memulai menciptakan seluruh makhluknya, Allah memerintahkan kepada pena itu tulis. Nah, diantaranya ya kalau yang tadi kan tentang takdirnya, tentang sebetulnya tadi lah kan ya, semuanya itu sudah ada ketetapannya. Semuanya sudah ada ketetapannya. Bahkan tadi sampai hari kiamat sudah ada ketetapannya. Nah, kemudian yang tadi kan bahwa sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Mun ditulis sok kalau tidak ditulis. Karena ini kan ditulisnya, yang barusan itu ditulis dan ditempel di aras. Bukti cek Allah teh. Bukti bahwa Allah menetapkan demikian tuh, buktina tertulis. Artinya perlu gitu amat sangat, berarti perlu tulis menulis nih. Allah saja menetapkan demikian, bukti dan tulisannya itu ada, bahkan ditempel di aras. Bisa jadi maksudnya yang ini nih yang ini orang-orang istimewa nih, yang wajib dikejar ya. Ini orang-orang istimewa, yaitu orang yang pasti demikian. Ini kan yang mati syahid, dimana yang mati syahid itu kan ditempatkannya ruh mereka itu kan, yang sudah mati ruhnya ya,
Ruhnya itu kan oleh Allah ditempatkan di bawah arasy. Bisa jadi mereka ini kan sudah melihat arasy. Bahkan mereka ini kan di antara keutamaan yang mereka dapatkan dari Allah itu, dari tempat mereka yaitu di bawah arasy, mereka sudah boleh keluar masuk surga. Bisa jadi nih ya, bisa jadi mereka sudah melihat arasy, ayat tulisanana tah. Nah, di surat ini nih ya, Allah bersumpah demi pena itu tadinya disebutnya aksaba bil qalami ta'ziman lahu. Allah mengagungkan pena. Masa sih? Apa sih maknanya gitunya? Apa sih maknanya mengagungkan, bukan bendanya berarti? Karena di ayat pertama itu dua, bukan kolam saja tapi wa ma yasturun, dan apa yang tertulis. Nah, berarti ini mengisyaratkannya bahwa benar gitu, tulis ngarah aya bukti. Harusnya nulis naon we lah gitu benci orang nu bener, tapi ulah nulis nu bener artinya apa namanya ya, kalau ada apa namanya ya mau sekarang ini sebutannya mau kata mutiara kayak mau apa gitu, apa yang ada dalam pikiran teh ditulis. Saya inget ini nih ya, dulu Pak Budi almarhum tak tamanyaan segala ditulis disebut nanti. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tidak pernah jauh dari laptop menulis. Maksudnya menulis ya, kita juga kan pernah melihat kan ya Pak Budi almarhum kalau ikut kajian sambil nulis. Namun bisa mas hararea gitu tapi hararea sih nggak mimitian mah. Apalagi sekarang kan ini alatnya mudah gitunya. Sekarang kan bisa nulis di HP. Alamunnya peng HP, ada apa yang terlintas tulis gitu, apa yang terlintas tulis. Bisa jadi suatu saat apa yang terlintas saja itu bisa sebagai tema gitunya, sebagai judul. Nanti nyesuk cobaan gitu nulis keun bae goreng ge da batur ge arapaleun. Tapi kan bisa terus berkembang gitu, terus akan terus berkembang. Ini nih kenapa bersumpah dengan pena Allah ini ta'ziman lahu. Ya, Allah mengagungkan pena, bukan penanya. Tapi karena di ayatnya pun gitunya wal qalami wa ma yasturun. Ya bisa jadinya kita tidak akan apa namanya misalnya hanya nulis naon lah sampai jadi buku gitu. Bisa jadi moal tapi kita menyakeun bae atuh. Saya ingat Pak Budi almarhum gitu, pokoknya mah apa yang terlintas buru-buru tulis, apa yang terlintas buru-buru tulis. Nah nanti bisa jadi dikembangkan itu tekan bae jadi tulisan pendek misalnya. Kalau sudah tertulis seperti itu kan Al-Quran di zaman Rasulullah SAW, beliau sendiri yang melarang para sahabat menulis Al-Quran. Beliau melarang menuliskan hadis, kecuali ada 7 orang disebutnya kutabul wahyinya, para penulis wahyu. Jadi sebetulnya Al-Quran itu sejak turun itu sudah ditulis, tapi orang tertentu yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW ada 7 orang. Yang 7 orang ini yang paling banyak tulisan Al-Qurannya adalah Zaid bin Thabit nih, sahabat ini nih. Tapi setiap kali mereka menulis ayat Al-Quran oleh Rasulullah langsung diambil, atau mereka menyerahkannya kepada Rasulullah, tidak boleh menyebar. Oleh Rasulullah SAW kemudian disimpanlah di Hafsah, istri Rasulullah SAW. Hafsah anaknya Umar bin Khattab.
tertulis ayat-ayat Quran itu. Setiap kali ada ayat yang turun itu ada yang menuliskannya, yaitu 7 orangnya, ada 7 orang penulis wahyu disebutnya. Tapi tulisan mereka itu tidak boleh menyebar, diambil oleh Rasulullah lalu disimpan di Hafsah. Nah sampai Rasulullah SAW meninggal, ya situasinya seperti itulah. Tidak ada tulisan Al-Quran yang yang beredar gitu ya. Tidak ada tulisan Al-Quran yang beredar. Dimana saat itu tulis menulis belum memasyarakat. Di zaman Rasulullah tulis menulis belum memasyarakat. Masih jarang orang yang bisa baca tulis. Nah di zaman Umar bin Khattab, di zaman Abu Bakar, ya Rasulullah meninggal, di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab yang usul, bagaimana kalau Al-Quran itu dibukukan? Dengan landasan pemikiran Umar bin Khattab, pastinya kalau orang-orang yang sekarang hafal Quran sudah meninggal semuanya, nasib Al-Quran bagaimana? Karena kalau orang meninggal kan berarti ya hilanglah hafalannya. Maut tepat jeung hafalanana terbawa mati. Asalnya Abu Bakar menolak dengan alasan aku tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Nah itu Umar bin Khattab berkali-kali bicara kepada Abu Bakar demikian gitu supaya Al-Quran dibukukan. Pada akhirnya Abu Bakar menyetujui, tapi hanya satunya, ini pun satu hanya untuk dokumen, nggak boleh menyebar gitu karena Rasulullah melarang. Saat itu Rasulullah melarang, tapi boleh, tapi hanya satunya, hanya untuk dokumen saja, untuk arsip, itulah ada itu Al-Quran. Nah maka dipanggillah para penulis wahyu, mereka yang menuliskan Al-Quran. Mereka yang menuliskan Al-Quran sampai jadinya satu buah gitu kitab Al-Quran yang memang hanya untuk itu, hanya untuk dokumen saja, sudah selesai berarti. Tadi zaman Utsman bin Affan ternyata bacaan Quran itu bahkan ada kata-kata yang beda di berbagai kota, ada berbeda bacaan anak. Tapi dengan arti yang sama ya, tapi kata yang dipakainya beda. Nah ini juga menimbulkan kekhawatiran bagaimana kalau Al-Quran nanti itu beda. Pasti piomongan mencik orang wah piomongan pipaseaeun. Akhirnya Utsman bin Affan yang menarik gitulah. Menarik semua Al-Quran tulisan, kalau ada gitu tulisan Al-Quran dari berbagai daerah yang berbeda itu semuanya diambil dan dimusnahkan. Kemudian Utsman bin Affan menyebarkan Al-Quran seperti yang ditulis oleh Abu Bakar. Diperbanyak nih oleh Utsman bin Affan dengan maksud supaya seragam. Nah ini terkait dengan ayat ini bahwa ayat ini dengan ini nih kolam pena itunya tulis menulis. Nah ternyata kan benarlah pemikiran Umar bin Khattab, andai tidak dibukukan Al-Quran karena ya manusia kan ada umurnya. Kalau di zaman Rasulullah para sahabat banyak yang hafal Al-Quran, nah kan mereka kemudian meninggal kan. Nah bagaimana kalau generasi berikutnya itu banyak yang tidak hafal Al-Quran? Nah, terus nasib Al-Quran seperti apa? Nah iya berarti jariyah Umar bin Khattabnya Al-Quran itu dibukukan. Dan sampai sekarang Al-Quran itu kan terjaga gitunya, ayat-ayat Al-Quran itu sekarang tertulis di berbagai media kalau sekarang. Bukan hanya berupa mushaf kitabnya di HP wae aya yang Al-Quran. Kemudian itu dibawa ke WC. Ternyata bukan masa sih tidak ada makna, masa tidak ada arti. Demi pena, demi alat tulis, demi pensil gitu. Apa sih pensil 1000-an pirage? Bukan pensilnya, bukan soal harganya. Wal qalami wama yasturun. Nah di sini nih penulis ini di Tafsirul Muli ininya
menjelaskan aksama bil qalam ta'ziman lahu, Allah mengagungkan pena itu karena di awal tadinya hadisnya tadi sudah disebutkan itu ya. Ternyata makhluk pertama itu adalah pena. Yang kemudian pena itu diperintah oleh Allah untuk menuliskan semua takdir dari seluruh makhluknya sampai hari kiamat. Pena gitu artinya. Nah kemudian yang tadinya ketetapan Allah bahwa rahmatku mengalahkan murkaku itu ditulis kemudian ditempel, artinya ada bukti kalau ditulis. Ya ada bukti berarti kannya kalau ditulis. Nah ya tata di sini Allah mengagungkan lah gitunya tulis menulis itu karena dengan ditulis itu nah maka seperti Al-Qur'an bisa abadi. Ya dengan ditulis itu berarti kan Al-Qur'an pun itu kan jadi abadi dalam arti seperti ini. Kalau tidak ditulis, dihafal, orang yang hafalnya hilang kan Al-Qur'an bisa hilang. Nah dengan ditulis itulah itu maka Al-Qur'an itu menjadi abadi. Ada juga nih yang mengatakan seperti ini, wal muradu bil qalami indal aksarin, yang dimaksud dengan kolam pena ini menurut kebanyakan ahli tafsir ini adalah jenis, jadi maksudnya malah itulah bukan bendanya, bukan. Aqsama billahi subhanahu bikulli qalamin yuktabu bihi fis samai wa fil ardi. Allah bersumpah dengan pena yang dijadikan, yang digunakan untuk menulis baik di langit ataupun di bumi. Nah kemudian ini juga nih ditulis artinya nih ya. Allah kan menugaskan ada malaikat yang mencatat amal manusia, tertulis nggak? Ya Allah menugaskan malaikat untuk mencatat amal manusia. Ini kan di hadis yang menerangkan demikian itu ya, bahwa malaikat yang mencatat amal manusia itu ada dua. Malaikat bergantian lah, malaikat siang, malaikat malam. Malaikat siang dari subuh sampai asar, malaikat malam dari asar sampai subuh. Ya sekalian lahnya nih hadis ini nih menerangkan ini nih. Dan pergantian tugas mereka itu yaitu terjadi di waktu subuh dan asar. Ini diantara dua keistimewaan dua sholat ini apabila dikerjakan di awal waktu subuh dan asarnya. Apabila dikerjakan di awal waktu maka dua sholat ini tercatat di dua catatan malaikat. Malaikat malam sebelum pulang dan malaikat siang yang baru datang. Sholat subuh berarti kalau malaikat malam sebagai catatan terakhir sebelum pulang, malaikat siang catatan pertamanya ketika baru datang. Sholat subuh dan asar. Nah, kemudian kan malaikat tersebut begitu malaikat malam misalnya terakhir dia mencatat ya kalau orang yang sedang sholatnya sholat ditulis di situ ya, dia yang di awal waktu nih selesai mencatat, malaikat itu akan disebutnya pergi meninggalkan bumi menemui Allah lalu menyerahkan catatannya. Dan catatan itu akan Allah lah yang menyusun catatan amal manusia, karena malaikatnya itu kan setornya harian, setiap pulang serahkan, selesai mencatat serahkan kepada Allah, oleh Allah diterima ya disusunlah catatan amal setiap orang. Dan nanti setelah catatannya selesai oleh Allah akan dibundel jadi sebuah kitab. Itu nanti yang akan diserahkan seperti yang di surat fa amman utiya kitabahu biyaminihi, barang siapa yang kitab nih ya, man utiya kitabahu, barang siapa yang kitab
amalnya, artinya dibundel jadi sebuah buku, sebuah kitab amal. Itu akan diberikan nanti di akhirat kepada pemiliknya masing-masing. Kalau orang kafir kan begitu menerima kitab, bukan hiji-hiji mereka kaget setengah mati. Ini kitab apa? Tidak yang besar, tidak yang kecil, semuanya lengkap, tidak ada yang terlewat. Tuh kan berarti ditulis, make naon nulisna. Eta malaikat itu nulis catatan amal manusia make naon? Mahal atuh. Eta lagi Parker. Mahal atuh. saya ingat ini nih mahal itu tuh kok pena lagi pena malaikat atau mangsi lagi itu teh sabotol lagi sabaraha. Saya ingat ya mah heureuy isinya heureuy. Ini ada orang yang apa namanya nya kena di mau mah heureuy gitulahnya guyon gitu ya mah. Kalau ada orang yang apa sebutnya orang kaya lah, uangnya banyak, tapi sodakohnya muni biasa ya di masjid ya geningan karena kencelengan 2000. Malaikat aduh aing menulisnya ge lebar mangsi atuh cek malaikat teh atuh lebar mangsi mahal mangsina ge ya kudu nyatet amal kitu patut segitu bonghar gitu, tapi ari sodakoh aing hoream nulis lagi cek malaikat lebar mangsi cek malaikat mahal mangsi nage ya tintanya gitu, tinta malaikat atau dia menyatat lagi nyatat amal gitu kan terbawa sampai akhirat. Ari nyatet amal gitu patut geura harayang aing nulis lagi cek malaikat tapi ditulis oge sih tentu sama ngan malaikat gitu aing mahal keneh mangsi nabatan amal nanti eta mah ya cek malaikat lebar mangsi tapi itu ditulis baru dicarekan ku Allah teh meureun tugas saya menulis cek malaikat teh bayalah nomokan ya nomokan hari amal jeung meureun dan mangsi jeung amal teh mahal keneh mangsi. Nah itulahnya tentang ya ternyata kan ada apa namanya tidak ada yang amnawan sebut nantinya tidak ada yang main-main, tidak ada yang sembarangan, nggak ada yang seenaknya demi penanya, demi pensilnya dijadikan sumpah oleh Allah. Ternyata kan bukan masalah bendanya, tapi itu adalah alat itu kan, alat untuk menulis. Dan yang dijadikan sumpah bukan hanya benda, bukan hanya alat tulisnya, tapi kan wama yasturun dan apa yang dituliskannya. Ternyata takun malaikat wae pan nulis malaikat deh. Yaitu malaikat yang mencatat amal. Ya artinya kan menggunakan pena, nulisnya teh malaikat teh. Menggunakan alat tulis lah ating naon ngaranna mah ngan mangsina mahal pokoknya tadi entak hari itu tuh teng ulah nyerakeun bisi 5 malaikat hari yang menulis aduh nomokan sini mahal keneh mangsina batan amal mah ari amal bakat kutu pantes meureunannya gitulah bakat kutu pantes meureun eta malaikat nepi ka aing aduh hoream nulisna ge kesebutna we konglomerat itu kesebutna we orang terkaya kesekian. Nah ari sodakohna mahal keneh mangsina batan amal teh. Kemudian yang ke poin kedua tadi tentang penamaan. Jadi sekali lagi nya seperti itu sederhana demi pena demi alat tulis. Kalau kita lihat sekarang kan alat tulis murah aja nama 1000-an yang mau buatan Cina itu kan gitu pas dituliskan deh pan pegat-pegat ya mau majuin murah mah tuh mangsi itu tuh pena malaikat mahal mah tadi ting naon mangsi na eta malaikat menulis amal jelema bukan bendanya tapi tulis menulis. Nah ternyata kan ya tadilah gitunya sejak awal pun Allah sudah menuliskan sesuatu sebelum jadi menciptakan Allah sudah menuliskan sesuatu. Nah kemudian bagian kedua katanya tadinya jadi benar gitu bahwa ini apa namanya semua yang
ada di dalam Al-Quran itu, meskipun kita melihatnya seperti apa sih artinya, biasa elit, ilah sebut elit demi alat tulis, alat tulis bari ayeuna kan kenyataannya demikian. Nggak ada yang main-main Allah membuat ayat Quran. Ya, tidak ada yang main-main, tidak ada yang rendahan, jangan apa namanya, wah kahayang demi pensil gitu, pensilnya pensil warna, pensil lawan itu bukan, ternyata ini semuanya bermakna, karena pada intinya ilahnya Allah menyebutkan huwallazi nah ada ayatnya yang anzalal kitaba bil haq, Allah menurunkan Al-Quran ini dengan al-haq, artinya bersungguh-sungguh, serius, dan gak ada yang gampang gitu sebetulnya maknanya. Artinya bukan tidak ada yang main-main, tidak ada yang seenaknya. Emang Allah selengean naon ngusungunahan we merenya demi naon dianya. Kan semuanya tadi sudah terencana kan, bahkan merencanakannya pun dalam waktu 50.000 tahun. Masa hasilnya Al-Quran itu ecek-ecek? Karena termasuk Al-Quran kan, ini pokoknya semuanya lah Allah merencanakan segala sesuatunya itu dalam waktu 50.000 tahun. Itu ada hadisnya dalam riwayat Muslim kalau nggak salah. Ati sugan aya lebar tadi hadis nukar itu tinggal haja masuk hararese jangan sugan ini bisa di ketemu nih. Dumana atuh hadisnya tanya paingan salah nulis atuh mau panggih meureun tuh gitu. Mana nya ya nantinya hadis nantinya riwayat siapa nih? Nih riwayat At-Tirmizi. Ini juga tentang takdir nih. Loh. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menentukan takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadisnya katanya kan sebelum jadi, sebelum mulai itu Allah menciptakan seluruh makhluknya. Kan ini dibuat dulu ketentuannya, ketetapannya, artinya direncanakan, dikonsep dengan begitu matang, berarti kan dalam waktu 50.000 tahun yang Allahnya sendiri gitu kan, dengan kemampuan tanpa batas apa yang Allah nggak bisa, dan dengan ilmu yang tanpa batas apa yang tidak dikuasai oleh Allah. Jadi kalau hasilnya benar-benar sempurna, hanya semuanya sempurna, bukan hanya bendanya, tapi kan sistemnya segalanya berjalan dengan sempurna. Nah alpukat mah gitu sempurna teh, gitu alpukat mah sempurna itu teh. Nah hanya ya alpukat ragrag gentil keneh, kan seringnya menemukannya pentil keneh ragrag. Cek jelema mah jaba kadah aja betul moal kadahar jeung bala deui sapoe sabaraha kali nyepukeun ieu pentil alpukat teh dalin keur maneh matak diragageun harita ge kecuali mun beuki pek cek anu teh gayam gadinya hari beuki mah artinya untuk yang lain Allah tetapkan untuk yang lain kan jelema mah beukina nu asak nya engke tungguan geus asak cek anu teh banyak kan itu kan yang berjatuhan, baik bunganya belum jadi buah, bahkan baik bunganya atau sudah jadi buah tapi baru sebesar ibu jari misalnya sudah jatuh, artinya Allah peruntukan bagi yang lain karena kan itu sudah sesuai dengan rencana. Jatuhnya itu sebutir pentil alpukat jatuh, kalau mau lihat konsep Allah ada dah
kakar segede kumaha ragrag nanti poe naon jam sabaraha ini saya dulu tadina buku catatan Allah tadi lah nya hadisnya hadis riwayat At-Tirmizi. Nah sekarang bagian kedua nih ya, seperti biasanya ya, kitab ini menerangkan korelasi antara surat ini surat Al-Qalamnya dengan surat sebelumnya yang apa namanya beres kita kajinya pada pertemuan yang lalu surat Al-Mulk. Kaitan kedua surat tersebut ada dua nih. Yang pertama di surat Al-Mulk Allah mengancam orang-orang yang durhaka itu dengan, nah ini yang ada di ayat terakhir nih. Allah mengancam orang-orang yang durhaka itu dengan mengeringkan air. Itu yang di ayat terakhirnya alam tarau kul aro'aitum in asbaha ma'ukum ghawra famayatikum bima'in. Itu ayat terakhirnya surat ayat yang ke-30. Katakanlah Allahumma Muhammad gitu ya, wahai Rasulullah kepada mereka apa pendapat kamu jika in asbaha ma'uhum ghawra, jika air yang biasa kamu mana, sementara air itu kan unsur pokok selain yang apa namanya selain udara itu kan oksigen itu kan tidak bisa lepas itu kan manusia dari udara. Nah, air itu salah satu unsur yang terpenting bagi manusia. Nah, bagaimana menurut kalian kalau Allah tetapkan air itu hilang? Fama ya'tikum bima'in, siapa yang bisa mendatangkan air yang mengalir? Itu di ayat terakhirnya surat Al-Mulk. Nah, Allah mengancam orang-orang yang durhaka dengan mengeringkan air. Sementara di surat ini ya Allah menerangkan nih sebagai dalilnya atas hal tersebut. Kalau di surat Al-Mulk tadi itu bukan sebatas menyampaikan ancaman demikian. Allah akan mengeringkan air kalau mau apabila manusia itu durhaka. Tadinya Allah mampu, Allah berwenang untuk menghilangkan air sehingga bagaimana manusia bisa hidup tanpa air. Nah, kalau Allah melakukan demikian, siapa yang bisa mendatangkan air? Nah, di ayat ini di surat ini nih ya, Allah menunjukkan hal tersebut itu pernah terjadi tapi dalam wujud yang lain ya. Artinya Allah berwenang berkuasa jika mau untuk melakukan apa yang Allah ancamkan. Nah, di surat ini Allah menerangkan sebagai dalilnya atas hal tersebut bahwa dulu Allah pernah menghilangkan buah-buahan, menghilangkan pohon-pohon yang ada di kebun ladang milik ini kaum terdahulu ya. Ini Allah pernah melakukan seperti ini. Allah menghilangkan buah-buahannya dari pohon-pohon di kebun-kebun dan ladang-ladang pada suatu malam dengan angin topan yang besar bercampur api di mana semuanya membakar dan menghanguskan kebun serta ladang mereka. Itu Allah Allah menurunkan itu azab nih. Allah menurunkan azab tersebut pada malam hari di saat kaum tersebut sedang tidur. Falam yajidulahu asaron, dan semuanya sirna, semuanya hilang. Nah, Allah mengancam mau diperlakukan seperti itu. Ancamannya ya kalau di surat Al-Mulk itu ya bahwa Allah mengancam akan menghilangkan air.
Kalau Allah yang melakukan demikian, siapa yang bisa mengadakan? Seperti di ayat-ayat ancaman yang lainnya juga, di ayat berapa tuh, 14 15 yang 15 atau 16 yang amintum man fis samai ayakhsifa bikumul ardo. Apa kalian merasa aman? Ya, kalau Allah itu membalikan bumi lah, sehingga ketika bumi itu berguncang dan berbagai macam ancaman. Kemudian di ayat ke-20 kan, aman hazalazi huwa jundulakum, siapa yang akan menjadi kekuatan bagi kalian? Aman hazalazi huwa jundulakum yansurukum min dunillah, yang akan menjadi penolong Allah, penolong selain Allah. Nah, yang kedua nih, jadi ini yang pertama nih kaitannya di surat Al-Mulk, Allah mengancam orang-orang yang durhaka. Di sini yang disebut di ayat terakhirnya, yaitu ancamannya adalah Allah bisa menghilangkan air. Nah, siapa yang bisa mengadakan kalau Allah melakukan demikian? Nah, di mana hal itu gitunya di surat ini, apa yang Allah ancamkan itu pernah dan sebetulnya akan terus terjadi. Sebetulnya akan terus terjadi. Apabila ancaman dari Allah itu bahasa kitanya dianggap angin lalu, bahasa kitanya ancaman Allah itu disepelekan, dianggap remeh, dianggap angin lalu, masuk telinga kanan keluar tangan kiri, tangan kiri keluar telinga kiri. Hanya kan bedanya, kalau umat terdahulu itu kena kepada seluruh kaum, kalau umat Rasulullah tidak langsung kena kepada seluruhnya, tapi untuk satu kelompok, satu kaum, satu daerah, itu pasti terjadi. Apabila ancaman dari Allah itu dianggap enteng, dianggap remeh, disepelekan, banyaklah kita melihat kejadian-kejadiannya yang ya kalau orang nggak mau berpikir, tidak mengaitkan hal itu kepada Allah, paling orang mengatakan ya bencana alam, guys, segitu. Yang baru-baru ini kan di Beijing hancur tah. Kemudian di pulau apa itu teh? Di Hawaii itu pulau tempat mainnya tempat berlibur, tempat mainnya The Have, sama didinya cai saragot 2 juta atau didinya tempat orang-orang saya cai saragot 2 juta kira-kira. Ternyata kan itulah Allahnya mudah gitunya. Allah mengadakan asalnya kebakaran hutan karena cuaca, karena angin dan sebagainya. Kemudian ke kota hangus bangunan-bangunan, mobil-mobil, sampai orang-orang yang sedang ada di rumah, yang rumahnya di dekat pantai mah terjun ke laut, meninggali. Itu baru-baru ini kejadiannya ya. Nah, kalau secara menyeluruh itu orang-orang yang durhaka kena azab sekaligus, untuk umat Rasul itu nggak terjadi. Tapi kalau untuk satu daerah, satu kelompok, itu akan berlaku. Bahkan kemarin kan ya hadis dalam Kitabul Fitan yang kemarin, Zainab kan yang mengatakan, apa kita ini bisa kena azab dari Allahnya, padahal di tengah-tengah kita ini masih ada orang-orang yang soleh. Kalau yang tadi kalau kedurhakaannya sudah masif, kedurhakaannya sudah merata, sudah merajalela, maka Allah akan menurunkan azab. Meskipun di sana ada orang soleh juga akan kena. Orang soleh juga akan kena nih oleh azabnya nih ya. Iza anzalallahu azaban biqaumin yusibu asaba man kana fihim. Apabila Allah menurunkan azab untuk satu kaum, maka akan kena kepada siapapun yang ada di sana. Sumayub asuna ala amalihim. Adapun di akhiratnya nanti
masing-masing. Setiap orang, masing-masing dalam arti setiap orang akan dihisab berdasarkan amalnya masing-masing, bukan dengan cara apa dia meninggal. Kalau cara meninggalnya kan sama dengan orang-orang yang durhaka, dengan azab yang Allah turunkan. Orang solehnya juga kena, matilah semuanya. Orang yang durhaka, orang yang soleh. Di akhirat masing-masing tergantung amalnya. Nah, kemudian yang kedua, nih korelasinya nih ya. Jadi yang pertama tadi di surat Al-Mulk Allah menurunkan ancaman. Di surat ini Allah menunjukkan dulu pernah Allah lakukan dan pasti sama. Hanya perbedaannya kan kalau untuk kaum-kaum terdahulu Allah apabila Allah menimpakan azab kepada satu kaum, kena semuanya, satu kaum mati, seperti kaum Nabi Lut yang durhaka semuanya. Nah, kalau untuk umat Rasulullah banyak gitu ya lah, untuk daerah, untuk kelompok, untuk satu kaum gitu ya. Itu akan terus azab Allah itu, karena kan azab Allah itu nyata kitabul fitan mah apabila fitnah, apabila kedurhakaan, apabila kemungkaran, apabila disebutnya kerusakan itu agama Islam yang Allah turunkan ini sudah sedemikian besar, pasti azab Allah itu turun. Nah, yang kedua di surat Al-Mulk ya, Allah menerangkan kemahakuasaannya yang tanpa batas, ilmunya yang juga kita menyebut tanpa batas lahnya untuk Allah semuanya nih. Di surat Al-Mulk Allah menerangkan kekuasaannya yang tanpa batas, ilmunya yang tanpa batas. Kemudian Allah meyakinkan kepada manusianya, meyakinkan tentang adanya hidup setelah mati. Kemudian Allah mengancam orang-orang yang durhaka dengan azab yang berat, azab yang alim. Azab yang alim itu azab yang alim sakit. Sakitnya itu kalau Allah yang mengazab itu, maka sakitnya itu akan di luar jangkauan kemampuan manusia menahannya. Nah, Allah mengancam orang-orang yang durhaka dengan azab yang berat, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian Allah mendorong sebetulnya nih ya, di surat yang kemarinnya Allah itu mendorong agar manusia itu beriman. Ya, Allah mendorong jadi bager pisan gitu Allah katanya. Allah itu mendorong, bahasa kita lahnya mendorong manusia agar beriman kepada Allah, beriman kepada adanya benarnya hidup setelah mati, dan beriman kepada Rasulullah Muhammad sebagai utusan Allah. Ya, kalau orang yang tidak beriman, katakanlahnya, kalau orang yang tidak beriman, tidak percaya, tidak menerima Muhammad SAW sebagai utusan Allah, pantaslah kalau mereka malah menentang, kan bukan taat. Ya pantaslah gitu kan kalau mereka malah menentang. Seperti Abu Lahab lah dulunya yang sejaman dengan Rasulullah, bukannya beriman malah menentang, malah memaki-maki, menjelek-jelekan. Sampai hari ini sama saja masalahnya gitu anger. Sehingga kan sering jadinya muncul orang-orang kafirnya yang membuat kartun gambar Rasulullah, itu kan menyakiti. Itu maksudnya kan merendahkan. Belum lagi dimunculkanlah menurut mereka lahnya isu-isu tentang Rasulullah SAW yang mendiskreditkan, menjelekan, menghina, merendahkan Rasulullah SAW. Kalau orang-orang kafir melakukan demikian ya pantas. Jika tuh orang Islam, orang Islam itulahnya. Karena di sini ya, ini yang barusannya Allah itu mendorong manusia itu agar beriman kepada Allah, beriman adanya hidup setelah mati, beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau kafir jelas mereka kan tidak beriman, kan menolak, mengingkari. Pantaslah kalau mereka kan bersikap demikian kepada Rasulullah.
Ici atau orang Islam itu beriman, iya. Jangan sampai ini ada siapa nih ya, saya lupa lagi nih yang mengatakan ini seorang ulama apa namanya zaman dulu di salah satu kitab itu mereka dia mengatakan redaksi Arabnya saya lupa lagi, kalau nggak salah seperti ini, ulama ini untuk saat itu pun ya, untuk saat itu sudah seperti itu, yaitu ulama ini menunjukkan keheranan, kalau nggak salah Arab saya lupa lagi, tapi seperti ini maknanya. Ada yang heran gitunya dengan orang Islam ini heran gitunya orang Islam ini, yaitu mereka itu memproklamirkan diri, mereka mendakwakan diri bahwa mereka mencintai Rasulullah SAW tapi tidak mengikuti sunnahnya. Kan sama sebetulnya, serupa tapi tak sama lah gitu ya. Dalam arti orang kafir mengikuti sunnah Rasulullah enggak? Kan enggak, pasti kan mereka enggak, malah gitu balik menghina, merendahkan orang Islam. Dan tadinya ulama tadi itu sekitar kalau tahun Hijriah mah sekitar tahun 300-400 Hijriah, itu artinya itu sudah lama kondisi umat Islam itu sudah demikian. Mereka itu memproklamirkan diri, mendakwakan diri bahwa mereka mencintai Rasulullah SAW tapi tidak mengikuti sunnahnya. Artinya itu sudah berlangsung lama itunya di kalangan orang Islam. Kalau ditanya mencintai Rasulullah, ya mereka memproklamirkan diri, mereka mencintai Rasulullah, tapi kenyataannya demikian, yaitu tidak mengikutinya sunnahnya. Nah kemudian di surat ini, ya, tadi di surat Al-Mulk demikian lahnya. Nah di surat ini Allah menyatakan bersihnya Rasulullah SAW di awal surat ini ya, dari kebatilan-kebatilan yang dilakukan oleh orang-orang kafir saat itu, di mana mereka tadi tanya menghina, merendahkan Rasulullah SAW, seperti Abu Lahabnya yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu orang gila, Rasulullah itu dukun, Rasulullah itu seorang pendusta, seorang penyair dan sebagainya. Nah, di mana mereka menyandarkan Rasulullah SAW kepada ila as-sihru, dirinya sihir, kemudian awi syi'ri atau syair, artinya menuduh bahwa Al-Quran buatan Rasulullah. Padahal kan kalau benar gitunya Al-Quran itu buatan manusia, manusia seperti apa yang bisa membuat ayat-ayat seperti Al-Quran? Di mana Allah sendiri kan sudah menantang manusia, kalau ragu terhadap Al-Quran, coba buat. Itu yang di surat Al-Baqarah ayat 23 aja kalau nggak salah. 22. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli. Coba buat satu saja seperti surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Ajak semuanya selain Allah, sok ngariung tah diskusi, berembuk, musyawarah, semuanya bersepakat untuk membuat satu surat seperti yang ada di Quran. Fa in lam taf'alu, jika kalian tidak bisa, walan taf'alu, dan gak akan pernah bisa. Fattakun narallati waquduhan nas wal hijarah, sudah mending takut saja dengan neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Nah ini mereka menyatakan Rasul itu penyair, itu tuduhan, artinya bahwa Al-Quran itu buatan Rasulullah. Awil junun, ada juga yang mengatakan Rasulullah SAW itu orang gila. Di mana tuh yang mengatakan Rasulullah gila? Ada kan yang tidak percaya ternyata. Dan Allah memuji wa asna alaihi, Allah memuji
Rasulullah SAW bil khuluqil azim. Itu yang ada di ayat ke-4-nya di surat ini. Innaka la'ala khuluqin azim. Nah itulah sampai situ dulunya, ini korelasi tanya antara dua surat ini, Al-Mulk dengan surat Al-Qalamnya, ada dua ada korelasinya. Berikutnya ini panjang nih, berikutnya yaitu makna globalnya. Kita ikuti ini ya, mengikuti ini nih pola penulis ini kitab At-Tafsirul Munir ini demikian tuh. Yang pertama soal nama Al-Qalam yang ternyata kan jangan dianggap enteng Allah, meskipun sumpahnya hanya dengan alat tulis. Kemudian yang kedua barusan tanya munasabah, korelasi, kaitan antara surat ini Al-Qalam dengan surat sebelumnya. Nah, kaitannya itu ada dua hal tadinya yang barusan lah. Nah, berikutnya makna global. Ini ternyata cukup panjang nih, makna globalnya ada 7 poin. Karena ayatnya cukup banyak nih, surat Al-Qalam ini 52 ayat. Lumayan lah nantinya pembahasannya jadi cukup panjang nih. Sehingga makna globalnya pun itu terdiri dari ada 7 poin. Jadi insya Allah lah kita lanjutkan.